Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu, sebelum saya baca firman Tuhan, ada pantun sedikit. Di pohon ada jin, so pasti angker. Mohon izin buka masker. Singkat namanya, tapi seram karena jin. Oke, baik. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-20 setelah cerita ini tertulis di dalam buku kitab Yesaya di atau pasal 1 ayat 16 sampai 20. Baik, kita ikuti bersama-sama Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kali kedua saya ke sini setelah Juni 27 tahun 2021. Ya. Dan kalau dulu saya datang sendiri, kali ini kedua dengan istri. Masih tetap saya pendeta Rumah Manik, istri masih tetap Guru Tabea. Kebetulan ada di belakang, agak non. Jadi gampang dilihat, dari jauh juga bisa dilihat. Ya, terima kasih. Anak masih 3 dan 1-2 laki-laki, 3 perempuan, tinggal di Depok. Jadi tadi kami berangkat hampir 4:30, nyampe 5:30. Puji Tuhan, habis poster kami nyampe. Ya, luar biasa. Baik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dengan tema belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Kenapa belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat? Kalau kita baca misalnya dari ayat 1 atau 2 atau sebelum yang kita baca ayat 16 sampai 20. Bagaimana orang Israel ketika zaman Yesaya itu sungguh luar biasa kejahatannya. Kalau dikatakan dalam ayat 2b terutama, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai anak, tetapi mereka tidak turut kepada kita, kira-kira perasaan kita seperti apa? Pasti sedih. Ketika baru menikah, orang tua mendoakan supaya, atau gabe-gabean katanya, supaya cepat beranak dan memiliki anak perempuan dan laki-laki. Tetapi setelah memiliki anak ini tidak tahu diri. Bahkan kalau dikatakan lagi dalam ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal kalungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sungguh mengenaskan umat Israel. Dan bagaimana perasaan Tuhan kala itu ketika mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir perbudakan, apa yang mereka perlukan selama perjalanan 40 tahun dicukupkan sama Tuhan.
tidak membeli pakaian. Kenapa? Tidak ada yang jual pakaian, apalagi jualan online. Ya, kalau sekarang banyak jualan online. Kalau dulu zaman saya nggak ada yang jualan online, apalagi siaran langsung lewat Facebook. Dan yang kita juga tidak dikatakan bahwa mereka beli pakaian dulu singgah karena pakaian hancur. Tapi Tuhan cukupkan semua, makanan juga begitu. Semua disediakan Tuhan. Kalau sekarang semua makanan lewat GoFood, tinggal pencet handphone. Tidak ada uang di kantong, juga kode makan, enak, terserah. Yang penting ada MBI. Kalau nggak ada jangan harap diantar sebelum ditransfer. Kecuali COD. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini sebelum ayat ini, terutama ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkan, sebab tanganmu penuh darah. Ada kita di sini Bapak Ibu sudah berdoa bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak dengarkan, Tuhan tidak jawab. Atau doa awal tahun ketika jam 00 teng kita berdoa, Tuhan tahun ini berikanlah saya mobil Alphard. Tetapi jangankan mobil Alphard, angkot pun tidak dikasih. Mikir tidak? Apakah tangan kita tidak pernah kita lipat untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah kita berdosa? Apakah karena kita begitu jauh daripada Tuhan, rajin ke gereja, tetapi hati di luar, sama seperti mama saya dulu ketika datang dari Medan, baru 3 hari di rumah, pas makan, badannya di hadapan piring, di hadapan kami, tapi pikirannya yang gak makan ya babi itu dikasih orang itu. Makanan di depan, tapi babi di dalam ingatan. Bukan anaknya yang di depannya. Saya enak ini sama menantuku sama cucuku ya, luar biasa mereka. Tapi yang pikirannya apa? Anak dan menantu bahkan pahutunya di depannya, yang di dalam ingatannya lebih berharga ternyata peliharaannya dari kami pikir. Apakah kita juga seperti itu dalam beribadah? Kita hadir di gereja, tubuh kita ada di gereja, tapi pikiran kita, rumah tadi udah kunci belum? Nanti Alisa, saat tadi, jadi masukkan ke kulkas belum? Tubuh di gereja, tapi pikirannya saat di rumah. Jangan-jangan nanti udah datang cepat, belum kita doa amin dia udah pulang duluan. Lebih menghargai bulan-bulan daripada Tuhan. Bagaimana kita mau diberkati? Padahal pendeta bilang, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tapi belum terima berkat Tuhan, kita sudah pulang duluan demi untuk saksi dahulu. Maka di ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkan dirimu. Ini zaman pandemi COVID. Waktu zaman pandemi COVID, ketika saya pulang dari luar, itu baru mandi, langsung bilang, Bapak, masuk kamar mandi. Kenapa? Bawa penyakit dari luar. Harus dibasuh, harus membersihkan diri. Padahal pemerintahnya bilang cuci tangan. Padahal mama saya dulu kalau mau makan baru suruh cuci tangan. Cuman cuci tangan. Kenapa? Kita mau makan. Sekarang kita sering-sering cuci tangan, tapi jarang makan. Kalau dulu kita disuruh toko, dapatkan keluar, cari keluar. Tapi sekarang jaga jarak, beraturan pemerintah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Perbuatan jahat yang seperti apa yang kita lakukan? Coba kita dulu introspeksi diri, coba dulu kita bercermin, merenung sejenak. Tuhan, apa yang
makanan sepanjang tahun ini. Ini sebentar lagi Natal. Udah pada beli baju baru? Belum. Udah mah pesan lewat online tapi belum dikirim karena belum ditransfer. Sekarang kalau binatang sudah lihat-lihat di Facebook, semua yang secara langsung dilihat. Bahkan saya bilang, mah kau lebih lama lewat Facebook daripada lihat wajahku begini. Ya, ikut sini yang seperti itu. Lebih sering, lebih lama lihat Facebook daripada lihat wajah suami. Apa enggak kangen lihat wajahku begini? Nah, gitu aja. Kan berubah wajahmu dari dulu, kau nggak begitu, katanya iyalah. Walaupun dari dulu tetap begitu aja. Curiga penuh lakon. Makanya kalau orang sering di YouTube, enak mana zaman Soeharto daripada zaman Jokowi? Enak zaman Soeharto, kenapa? Waktu dulu zaman Soeharto saya masih duli-duli, istri masih langsing. Sekarang sudah keriput. Bahkan kata orang sudah semakin mendekati laki-laki top. Tahu top? Tua, ompong sudah mulai, peot sudah mendekati. Hati-hati aman, karena bangga kalau ganteng sekarang kan sudah mendekati tua, ompong dan peot. Di situ siap-siaplah nanti. Apakah hinang nanti masih tetap saya? Perjuangan dan doa. Saya pikir terserah istri saya lebih lama menonton Facebook daripada saya. Karena wajah semakin keriput, semakin tirus, bukan gara-gara perawatan, kurus. Berhenti berbuat jahat. Ini memang tema kita ini luar biasa. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Ini kalau saya baca tadi warta, apalagi di sini ada terserimit pembangunan 2,5 KK mama. Kalau di gereja lain udah langsung ngoceh gini, 2 CTH. Emang ini duit semua ya? Nggak ada potong tenaga atau persembahannya tiap minggu datang potong nggak? Kayak ini 2,5 pun net. Gak boleh kurang. Boleh kurang kalau nggak tahu malu sama Tuhan, sama si tua atau sama yang lain. Tuhan hanya 2,5. Berapa lagi? Kalau di gereja lain sudah banyak ngomong, memberi tidak, ngomong bagi. Makanya berhenti berbuat jahat. Jangan hanya omdo atau kata orang luar sana nato. No action. Tolak kata, perbuatan tidak. Tapi setelah mendengar firman Tuhan hari ini, berhenti berbuat jahat, berhenti ngomong, tapi berbuat baik. Ada aksi dari dalam, inner katanya. Perbuatan dari dalam, perubahan dari dalam harus ada. Kalau hanya berhenti berbuat baik, kalau tidak belajar berbuat baik, hanya berhenti berbuat jahat saja. Kalau selama ini tugasnya menggosip, tidak menggosip lagi, itu nggak ada artinya hidup-hidup. Ya. Kalau selama ini hanya mempergunjingkan tetangga, kalau ada di tetangga nambah kulkasnya yang 2 pintu jadi 4 pintu, sobek hordenmu, yang mobilnya Avanza berubah jadi Fortuner, juga sobek hordenmu gara-gara ngintip. Orang senang, kita susah. Orang susah, kita senang. SOS. Senang, orang susah. Susah, orang senang. Kalau masih begini karakter kita, Tuhan katakan, kau tidak layak. Apapun doamu, walaupun kau berteriak, aku tidak mau dengar, bahkan aku berpaling daripada Anda.
kita jauh daripada apa yang dirindukan, yang kita kehendaki. Jangan berharap. Maka mulai hari ini, ketika firman Tuhan menegur, mengingatkan dan memerintahkan kita belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Bangsa Bataknya lebih keren lagi. Guru kon nadenggan, pasot nam jahat. Kalau hanya berhenti dari perbuatan jahat, nggak ada arti. Sama seperti tentara, jalan di tempat, ada pergerakan nggak? Nggak ada. Tapi kalau lari, ya. Maka bagaimana kita sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ini? Ayat 16 saja sudah diperintahkan. Basuh, bersihkan, jauhkan perbuatan-perbuatan jahat dari mataku, kata Tuhan. Kalau dari mata Tuhan, bukan dari mata sentua parhalalu atau pendeta, mata Tuhan. Jangan seperti bisa guling ataupun di Duren 3, CCTV bisa rusak. Kalau dari mata Tuhan, CCTV tidak bisa rusak, Bapak Ibu dan Saudara. Kemanapun engkau pergi, di dalam gua, bahkan di dalam kuburan Tuhan kita, CCTV-nya tidak pernah putus, tidak pernah disambar petir. Kalau CCTV-nya Sambo bisa disambar petir. Ada di sini Barat. Mudah-mudahan nggak ada saudaranya. Belajar berbuat baik, usahakan keadilan. Sekarang banyak orang bingung keadilan itu di mana sih? Kenapa? Kalau si Majuntak hanya berkata, saya akan ampuni, keluarga akan ampuni mereka. Yang penting katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Selesai masalah katanya. Tapi apa? Bertambah terus. Belum lagi sekarang keadilan yang dipermainkan di dalam institusi. Bukan hanya institusinya, tapi banyak oknum yang tidak adil memperjualbelikan keadilan. Sekarang lagi tahu Alvin Limpo begitu menggebu-gebunya dijual belikan hukum. Keadilan tidak ada. Saya mau membela orang susah, tapi yang korban investasi bodong. Di sini ada korban investasi bodong. Kalau di Depok banyak Pandawa, bahkan Sintua pun ada. Dia ambil dari koperasi gajinya, dia jual rumahnya dengan pengharapan nanti setiap bulan saya terima sekian juta per bulan. Saya tinggal ongkang-ongkang kaki, sama seperti orang kaya yang bodoh. Aku sudah kaya, aku akan membangun bangunan. Setelah itu aku berkata kepada hati jiwaku, beristirahat. Tapi apa? Pandawa belum tiga, bodoh, sehingga apa? Stroke, gaji, rumah dia jual. Orang mencari duit untuk beli rumah, dia cari duit jual rumah. On. Stroke, Pak Pendeta, doakan apa yang didoakan. Hilang rumahku tahun. Maaf, saya mau pulang sebenarnya tadi setelah Jakarta. Kalau Batu suruh pulang saya akan siap kalau saya pulang. Ya tapi kan agak data. Saya nggak tahu kenapa ini gatal. Apakah gara-gara ini tanggal tua? Tapi walaupun tanggal tua, ongkos tetap sama. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita mau kaya padahal firman Tuhan katakan dalam Kejadian 3, engkau akan dikonhir dokodokmu, engkau akan keluar keringat dari nafkah. Tapi dia mau enak.
pinjam uang dari koperasi kantor PNS, kemudian rumahnya dia jual untuk mendapatkan setiap bulan nanti sekian. Sekarang kalau kami ketemu, gimana nak kabar masih tua, masih lari-lari ya, ya lari lah orang dari dulu lari, apalagi sekarang. Maka jangan mau bapak ibu, apalagi yang muda-muda itu, jangan tergiur sekarang ya, kores lah, apalah, beat lah. Lumayan kalau berdiri, enak naiknya. Tapi kalau bitcoin, takut harus ngokok, kapan naik, kapan turun, kuning matanya, banyak duitnya, matanya nggak bisa lagi ngeliat. Untuk apa duit kau tumbuh kalau tidak bisa lagi kau lihat duit? Maka kau usah nikmati aja lah apa adanya, syukuri apa adanya. Itu kata penyanyi toh, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Jadi kalau orang yang tak tahu bersyukur bahwa hidup ini adalah anugerah, dosa-dosa dan dosa yang ada di dalam pikirannya, dia lupa kalau Tuhan itu baik bagi dia. Dia lupa kalau Tuhan itu peduli bagi dia. Makanya apa dikatakan dalam ayat 18, marilah baiklah kita berperkara dengan Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemeja akan menjadi putih seperti salju. Kenapa diibaratkan merah seperti kemeja? Kalau pakaian sudah diwarnai dengan warna merah dan dari kemeja, ini bagaimanapun caranya untuk membuang warnanya susah. Mau dideklin pun gak bisa luntur warna merah, atau apalagi memutih yang lain kecuali dibakar, itu akan merah menjadi abu-abu. Tapi kalau tidak, tetap susah menghilangkan warnanya. Makanya kenapa firman Tuhan mengibaratkan sekalipun dosamu merah seperti kemeja akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Kain kesumba ini juga sumbernya adalah bulu domba, kemudian diwarnai dengan warna merah dan sulit untuk dilunturkan. Tapi Tuhan katakan akan menjadi putih seperti bulu domba. Engkau akan seperti semula lagi ketika engkau datang berperkara kepada Aku. Seberat, sebanyak, sejauh timur dan barat Tuhan mencampakkan dosa. Tubir laut katanya. Maka datanglah kepada Tuhan, berperkara kepada Tuhan. Apapun dosamu jangan nilai Tuhan, memang aku berdosa, tetapi tahu Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seberapa besar, seberapa banyak pun dosaku, kalau selama ini aku menggosip Tuhan, kalau selama ini aku membohongi suamiku, kalau selama ini aku membohongi istriku, aku mohon ampun kepadamu Tuhan. Tapi kalau suami bohong sama istri, Tuhan, aku jujur sama istriku, aku jujur sama suami-suami yang pernah bohong, mau jujur sama istri atau jujur sama Tuhan? Jujur sama Tuhan aja kalau pendeta. Kalau jujur sama istri nanti sesuatu ulang awal. Karena sekarang ini istriku sudah berani mengulang kok. Jangan kau sama mamaku sana katanya. Padahal dia yang dibeli. Mahal sinamotnya dulu. Kan mungkin suami bilang, kau nak sinamot Dina. Kalau berani suami, kau nak sinamot Dina katanya, maka balikkan anakku yang 7 itu kembali. Katanya bagaimana? Nabi tidak ada program. Kita katakan program itu suami, enggak 7. Apapun sepak terjang istri tentunya ya saya bersyukur sajalah, walaupun terkadang gondok buat suara, tapi Tuhan ampuni aku. Saya mengharapkan istri saya berubah, tapi pengharapan saya gagal dan gagal. Kenapa? Susah mengharapkan orang lain berubah. Ada kita di sini yang mengharapkan orang lain berubah, nggak bakalan bisa. Saya sudah belajar hampir 30 tahun menghadapi istri. Berubah mama,
supaya aman bagaimana? Saya yang harus berubah. Kalau kita harapkan orang lain berubah sampai kiamat dunia, susah berubah. Tapi ketika kita berubah, ada pengharapan 75% pasti dia berubah. Kalau ada suami tidak cocok sama istrinya, bukan istrinya yang salah, tapi suami. Kalau ada suami yang tidak cocok bagi istri, bukan suamimu. Wah, janganlah malam-malam pulang dari labong. Berubahlah Pak. Ya kalau aku mau berubah, tutuplah labong itu kan ya. Berarti tutup labong. Orang cari makan di situ. Apalagi ada live musiknya, penyanyinya seksi lagi. Kopi segelas bisa sampai jam 3 di sana. Alami si seksi. Pusing malam ini. Tahu di rumah bukan langsung. Makanya saya nggak mau pulang. Kami bilang penyanyinya seksi. Baju kurang bahan. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, ketemu di pusat. Nggak dilihat barang bagus, dilihat dong. Kalau tak dilihat sayang nengok. Apa yang kamu mereng itu ibarat itu soal, tapi sebenarnya saya tak punya kacamata Ray-Ban. Kalau punya kacamata Ray-Ban orang tak tahu kita lihat siapa. Karena kelihatan kita lihat siapa kelihatan. Maka saya jarang ngelakuin. Selain pada di rumah kagak mau, alasan. Itu makanan dilakukan mahal-mahal lagi. Nah, berarti yang kedua karena duit tak ada. Kalau ada duit mungkin saya coba juga. Makanya nanti ditambahin memang biar bisa saya kelar. Tapi kalau siang belum ada ya, harus malam makanya. Gak usah lama. Biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa aja kita hidup bagaimana. Usah yang luar biasa banget. Kalau sesuatu yang luar biasa kadang kaget jantung disput jantung. Yang biasa aja. Maka apa kata Tuhan? Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Banyak orang sekarang Bapak Ibu dan Saudara tidak bisa menikmati hasil dari lelahnya. Sering sekali kalau ada yang sudah anak bapak-bapak yang sudah kaya lah dulu saya bilang umur 50 atau 60 sudah kaya. Kaya apa? Kaya penyakit. Ada kolesterol, ada asam gula, ada hipertensi, ke pesta, susah, enggak ke pesta, enggak enak sama saudara. Pas makan yang ditunggu-tunggu, polisi coba udah di belakang, mau ambil sang udah langsung digoreng, mau ambil sop, mau ambil daun singkong, semuanya. Terus mau makan apa sih suami itu? Masa makan timun sama sambal hijau? Padahal ke pesta amplop besar lagi. Masa nasi putih sama sambal hijau itu pun ada 5 lagi. Siap-siap pula nasi roha, siap-siap. Bagian kiri dari nomor. Nggak bisa lagi nih miliaran duit, tapi masa makan talas doang. Gak usah dulu miliaran, jutaan. Di dompetnya nggak pernah ratusan ribu, jutaan. Di dompet, saya ratusan ribu aja udah bangga saya kalau di dompet ada ratusan ribu. Ya bangga. Ya orang jutaan, apalagi kalau sudah ke pesta nyawernya licin banget opun. Kayaknya dompet ini tak ada sedetiknya kantongnya, lancar, 100. Apalagi karena di
kemarin di 100 para musik kayak para musik kayak begini mantap bikin tadi kawan para gondang, tapi sayang di sini komen gondang nggak ada yang nyawa. Coba kalau di pesta nyawa tak hilang kali, tapi di gereja kenapa nggak disawet? Tugasmu itu. Padahal kalau di pesta mahal bayarannya toh, di sini tak dibayar, hanya mau lihat. Tak pernah ada kamu lihat dewa. Makanya saya sering sekali kalau di Padang mau lihat mampan ditanami, asuber kamu pergi di sana tak melihat di pasar Ternate, hampir saya teriak. Ada apa itu? Kamu lihat dewa. Tapi kalau saya teriak kan gak enak. Ini mata kita. Tapi saya mau lihat itu. Saja salah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ada mulut pedang. Kok bisa dimakan? Tapi pedang itu bisa menusuk perut sehingga otak yang di kepala bisa pindah ke perut. Karena ditusuk sama pedang. Tidak hanya ditembak kepala, bisa pindah otak ke perut. Dengan pedang bisa menebas leher. Kalau kita melakukan yang jahat, maka sekarang yang jahat-jahat sudahlah, stoplah berbuat jahat. Karena apa? Pedang itu akan memakanmu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kita tanam jagung pasti tumbuh jagung. Hanya berupa episode 5 daun semangka berdaun sirih. Di mana ada itu? Cerita dongeng pun nggak ada semangka berdaun sirih. Putus langsung batangnya itu. Karena sirih kan membantu. Bagaimana semangka bisa di daun sirih yang kecil sekali langsung ngebudi? Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Kalau sudah Tuhan yang mengucapkan, tidak lagi pakai perwakilan, hati-hati. Kalau tadi Jokowi datang ke Samarinda pun luar biasa KBP. Banyak orang susah menantikan jadwalnya. Nasdem aja gak dihadiri sama Presiden Jokowi. Ini HKBP. Walaupun di Cilegon tak diizinkan bangun gereja, tapi Jokowi ada. Tetap dalam doa supaya Cilegon juga bisa seperti 150 Cilegon atau ke sana. Apa gereja kita lokasi ke sana? Luar biasa. Karena mami ini siapa punya? Kita juga dengan dia. Mulai ya, luar biasa. Keluarga muda saya banyak sih. Cepat-cepat lahir pinangan supaya nanti pakai di bulan. Ada sini udah umur 30 belum menikah, belum ada jodoh. Ada 30. Udah berapa umur kawan? Hah? Berapa? 15. Kayaknya di abang kita. Jangan marah ya. Canda saya. Selama jangan dulu lah. Sekarang pergumulan di HKBP. Naposo sulit dan tidak mau membuka hati untuk berlaku. Umur 30, 35, orang tuanya pusing. Kami kok mau padikan doakan padikan. Bodohku sudah 35. Kenapa? Belum mau menikah. Kujodohkan gak mau dia. Ini bukan zaman Siti Nurbaya kata. Ya jelas Siti Nurbaya saya gak tahu kemana. Dulu menteri dia sekarang tak lagi. Doakan dulu padikan. Anak udah 32 tahun belum ada pasangannya. Padahal gurunya bagus kerjanya, anaknya bagus kerjanya,
cantik ganteng. Kenapa belum dapat jodoh? Milih-milih kan? Di sini ada yang milih-milih. Inang sudah punya bapak? Yang ganteng ini? Beruntung lagi Inang dapat jodoh. Sekali. Sudah berapa tahun? 21. Kenapa mau menikah sama amal ganteng itu? Cocok ya? Padahal aku sudah hampir 30 tak pacaran kali cocok. Kalau Inang cocok, saya bingung juga. Tanya rahasianya apa mah? Namanya juga rahasia, gak bakal dikasih tahu. Namanya juga rahasia kan. Di mana-mana rahasia gak bakal dikasih tahu. Tapi kalau 21 tahun cocok ini. Kenapa? Kalau kita mau cari pasangan cocok, tak pernah cocok. Tak ada yang cocok kecuali menikah sama tiang listrik, pohon pisang. Cocok, mau potong dapur, mau potong dari juga dia mana. Tapi kalau namanya menikah sama manusia, beda jenis lagi, cocok luar biasa, pasti dicocok-cocokkan. Dia baik dilihat orang. Kalau pas datang hula-hula, baikkanlah kita. Kalau nanti sudah pergi hula-hula, lanjutkan. Karena jarang orang bisa cocok. Mau semesra apapun dia di luar itu nggak bakalan cocok gitu. Masih ada perselisihan. Kadang kami di rumah masalah odol aja, masalah odol. Saya sudah pencet dari bawah, masukin nata ke kamar, udah lehernya yang dipencetnya di boki. Padahal kalau dari bawah kan enak kan? Dari bawah tinggal tahu mana kapan habisnya. Saya masuk dari bawah lagi rapi sampai ku gosok lagi dia, rapi kayak baru lagi. Masukin nata kamar mandi, udah lehernya lagi di boki. Rumahnya juga begitu. Makanya lu tahu kalau mereka belum sikat gigi masih rapi. Dan mereka juga tahu kalau aku belum sikat gigi pasti lehernya masih kepencet. Masalah itu aja bisa masalah itu. Sepele. Belum lagi masalah makanan. Banyak. Tetapi apa begitu? Ya, supaya tidak berlama-lama. Nanti kelamaan direkod pula kalau 38 menit. Padahal maksud saya tadi 1 jam saya. Tapi kalau 1 jam nanti aku sengaja pagi-pagi hari ibadah supaya bisa arisan, dia main juga. Bilang sama pendeta Resot, apalagi sama yang Ani berusaha. Ada sini yang diguru. Aku tak kenal lagi apa diguru. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada di dapur tidak sama kali yang menunjuk kota. Tapi di foto juga ada ketahuan juga. Bagaimana kita? Gak bisa juga mengumpat Tuhan. Tetap ada sesedikit yang mengawasi. Ini bagian kira yang tapi itulah bagaimana itu. Maka mari yang satu yang ingin saya ingatkan adalah bagaimana supaya kita seperti tema belajar berbuat baik. Belajar, kenapa suruh belajar? Karena berbuat baik itu susah. Susah. Berbuat baik susah. Tapi berhenti berbuat jahat itu gampang berhenti. Kecuali kalau ada iman dan kita amini. Maka belajar berbuat baik. Belajar dan belajar. Berkeluarga itu pun belajar. Terus kita belajar. Tak ada yang tamat berkeluarga. Tak ada yang tamat bergereja. Seperti apa sih aku bergereja? Seperti apa sih aku beribadah? Yang penting ketika kita beribadah sesuai. Tubuh kita berada di gereja, hati pun berada di gereja. Muliakan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita katakan Tuhan, Jesus, kami jangan. Ketika kita sudah undang Roh Kudus hadir dalam hati kita, kemana pun kita bawa. Jangan seperti pakaian kita yang pulang gereja buka. Tanggalkan. Nanti mau ke gereja pakai lagi sama seperti juga kita tuh nanti pulang gereja
Yesus jangan kita begitu. Lepas buka tanggal buka. Seperti isi ulangan. Tapi firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah baik roh Tuhan, tempat bertahta Tuhan dalam hati kita. Maka ketika kita sudah buka hati, ketika Dia mengetuk pintu hati kita, buka lewat-lewat, Tuhan layakkan engkau masuk hati itu. Ketika Dia sudah melayakkan hati kita menjadi tempat tinggal, maka katakan, Tuhan berdiamlah di dalam, tenanglah engkau di dalam, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku ke depan, besok, lusa dan seterusnya, ketika engkau ada di dalam hatiku, segala pergumulan, segala perbuatan baik, aku akan belajar melakukannya. Amin. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami disapa oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak perintahmu bagi kami. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Bukan hanya kami memampukan diri kami, hidup kami untuk berhenti berbuat jahat, tapi kami juga harus mampu berbuat baik dalam hidup kami. Sepanjang napas kami ini Engkau izinkan untuk leluasa keluar dari hidung kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Maka biarlah Bapa firman itu hidup di dalam hati kami. Kami boleh memeliharanya, merenungkannya siang dan malam. Dan firman itu kami nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Kau berkati jemaatmu yang hadir pada hari ini. Lalu Kau lewat jemaatmu yang hadir, lewat firman-Mu yang memberkati mereka, maka apapun pergumulan mereka hari ini, besok dan seterusnya, Engkaulah yang menjadi penolong bagi mereka. Engkaulah yang menjadi juru syafaat Yesus bagi Bapa di surga, sehingga apapun pergumulan mereka senantiasa Bapa di surga boleh mengabulkan dan menendengkan kebenaran kepada jemaat. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak, berkati Tuhan pendidikan, berkati Tuhan pekerjaan anak-anak, dan begitu juga ketika ada anak bosok yang sudah waktunya untuk menikah, Tuhan juga yang buka pintu hati mereka, supaya mereka Tuhan membuka hati mereka untuk membuka bahtera rumah tangga. Karena firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup seorang diri, walaupun Tuhan ketika berdua itu lebih berat. Tapi kami percaya ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, maka seberat apapun itu kami dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak buat berkat-berkat yang luar biasa di tengah-tengah jemaat ini, mulai daripada anak lahir, itu juga jemaat baru. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati baik anak yang lahir ini, sehingga anak ini sehat. Tuhanlah yang memelihara, pakai orang tuanya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk membesarkan anak ini. Terima kasih Bapak, begitu juga dengan jemaat yang baru, dalam mereka juga menjadi jemaat yang hidup, yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah dengan keberadaan mereka di sini menjadi anggota jemaat baru, dalam mereka juga Tuhan boleh bersukacita. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah gereja ini, boleh bersama-sama untuk menanggung beban. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Pada setiap program-program yang dilakukan di gereja-Mu ini, baik PHD, rapat panitia pembangunan, apalagi Bapak di surga, terutama untuk pelaksanaan pesta rutin. Tuhan, ini memerlukan tenaga pikiran yang luar biasa. Tetapi ketika Engkau memakai setiap jemaat Tuhan untuk bersehati, sepikir, satu tujuan untuk boleh membangun gereja ini, maka seberat apapun Bapak pergumulan, mereka boleh bersama-sama untuk menanggungnya. Terima kasih Bapak yang surga. Kami percaya Engkau akan berkati baik Bapak pendeta, kedua, begitu juga Bapak semua para alat, semua yang ikut ambil bagian di dalam pembangunan gereja, pesta kotilon. Kami percaya Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa, di mana mereka sedikit untuk melaksanakannya. Begitu juga Tuhan rapat evaluasi program kerja 2022-2023. Tuhan, kami percaya ketika Engkau juga yang memimpin, maka semuanya Bapak apa yang direncanakan, biarlah Tuhan
senantiasa bekerja sama melakukannya. Apa yang sudah diprogramkan baik tahun 2022 ini yang tinggal sedikit lagi maupun tahun 2023, tolong Bapak Ibu mampukan setiap pahala bekerja sama dengan jemaat boleh bersatu hati untuk boleh melaksanakan setiap program-program yang sudah direncanakan sehingga dapat berhasil dengan baik dan semua juga dimuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan pesan Sinode Kurang. Kami sungguh bersyukur ketika Sinode Kurang dapat berjalan dengan baik, dihadiri oleh aparat-aparat pemerintah yang luar biasa, terutama Bapak Presiden Jokowi yang begitu menghargakan gereja AKBP Tuhan. Terima kasih. Kalau pemerintah juga tentunya boleh ikut campur di dalam penyelesaian masalah di tengah-tengah AKBP, terutama Bapak di AKBP Cilegon yang sampai saat ini Tuhan belum ada jalan keluar, belum ada titik terang untuk mereka boleh mendirikan rumah ibadah sebagai tempat mereka memanggil Engkau, berdoa kepadamu, beribadah kepadamu. Untuk itu Bapak Surga kami percaya ketika Tuhan campur tangan, maka saudara kami juga gereja AKBP Cilegon dapat berdiri juga sama seperti gereja di tempat-tempat lain dan begitu juga di AKBP Citra Indah ini. Terima kasih Bapak untuk pembangunan gereja tempat ini juga. Biar Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Hasil yang sudah direncanakan pembangunan gereja yang luar biasa adalah keindahan, kemegahan, kebesaran itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Begitu juga untuk penambahan guru sekolah minggu. Kami percaya bahwa anak-anak kami, anak-anak gereja ini boleh dididik, diajari di tengah-tengah gereja pakai guru-guru sekolah minggu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat, penyampaian firman, puji-pujian kepada setiap anak-anak kami yang kami bawa ke gereja ini. Maka biarlah Tuhan Engkau boleh memakai setiap guru-guru sekolah minggu, dan ketika ada remaja nakosa yang ingin melayani lewat pelayanan sekolah minggu, ketuk pintu hati mereka sehingga mereka Tuhan memberikan hidup waktu mereka yang sedikit itu untuk mengajar sekolah minggu. Dan kami percaya ini juga bukan sesuatu yang sulit ketika remaja nakosa kami mau memberikan hidupnya untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu. Terima kasih Bapak dalam surga. Dan itu juga mengingatkan orang tua yang memiliki remaja nakosa supaya mereka juga mengingatkan anak bahkan guru mereka untuk memberikan hidup mereka di tengah-tengah pelayanan gereja melalui sekolah minggu. Terima kasih Bapak, berkati setiap para alumni di tempat ini, seberapa banyak Engkau sudah pilih mereka dan mereka boleh semakin hari semakin setia, dan terutama pimpinan di masa kami Bapak Pendeta Tony, Pak Son Papahan, Tuhan Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, dan Tuhan juga yang senantiasa memberkati luar biasa sehingga lewat hamba-Mu ini juga gereja AKBP Citra Indah semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan, semakin setia di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak langsung. Kami bersyukur jauh firman-Mu, kuatkan kami untuk menerima firman-Mu, kuatkan kami untuk merenungkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu oleh kuat kuasa Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur.